Baik Bapak Ibu, Shalom, Sugeng Enyang, Sugeng Rawuh. Karena Bapak Ibu telah menghadiri undangan panitia HUT 45 tahun BPDKJ, kita akan melakukan serangkaian acara antara lain untuk ibadah syukur hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ebenezer dan bantu liturgis oleh Bapak Pendeta Bangga dan sekaligus doa pembukaan. Kemudian akan diadakan potong tumpeng yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sekum, Bapak Sundoyo, diserahkan kepada Bapak Heri Sunarto selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun DKJ. Kemudian juga ada sambutan dari Pak Susin, dilanjutkan sambutan Ketua Pengurus BPDKJ, sekaligus memberikan paliasi pada Bapak Gustiati dan Bapak Haji Purnomo. Kemudian di akhir acara doa penutup, mohon berkenan untuk Pendeta Wiji Asuti nanti untuk doa penutup. Demikian acara singkat kita pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya, mohon Bapak Pendeta Bangun Kriswono untuk membuka dengan doa. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Kita akan bersama masuk dalam ibadah ulang tahun ke-45 dalam Museum DKJ. Bu Bapak saya undang untuk berdiri. Kita masuk dalam saat ini. Saat ini selesai. Di sini ada PF, ada L, ada U, ada S. PF kalau firman, L itu God, U umat, S semua. Jika jaminan pembuka kita akan melakukan secara. Marilah kita bertolak. Itulah ajakan Tuhan Yesus 45 tahun yang lalu kepada Yayasan Dana Pensiun DKJ. Badai, gelombang, silih berganti mengiring perjalanan bahtera Dana Pensiun DKJ. Memang dia tidak pernah menjanjikan perjalanan yang nyaman, tetapi dia berjanji membawa ketujuan dengan selamat, karena dia Sang Immanuel, Allah beserta kita. Saat ini kita akan bersama menghayati karyanya yang sudah, sedang, dan akan terus nyata bagi Dana Pensiun DKJ. Seraya menyatakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Menurutku membuka transmisi yang kepada Tuhan memelihara di sana itu posisi rumah. Lanjut dulu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang mau menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Silakan bro. Kita bersama menyanyikan bersyukur selalu. Bersyukur selalu.
masa depanku. Bagai bangsa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Bagai bangsa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, berdosa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai bangsa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Bagai bangsa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, berdosa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus nyata lumpuh di dalam kehidupan kami. Karya penciptaan dan pemeliharaan Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami terus mengarahkan pandang iman dan harapan yang kepada-Mu. 45 tahun perjalanan dan pensiun dikasih di dalam jerih juang perjuangan karya-Mu bagi para hamba-Mu untuk penuh dengan tantangan perjuangan gelombang badai. Tetapi kami meyakini bahwa Allah Yesus Kristus adalah Anugerah, hingga bahtera dan atensi kita juga terus diarahkan turut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami bersatu hati bersyukur untuk anugerah itu. Kami tidak menghayati bersama yang menjadi spirit semangat bagi kami untuk menjalankan peran tugas tanggung jawab kami di dalam hidup kita. Kami juga hendak mendasari dengan sabda-Mu, terus juga yang bersabda. Kami bersedia dan bersedia untuk mendengarkan ungkapan itu. Sebelumnya ya Tuhan, dari ulang tahun 45 dan pensiun dikaji, dari awal sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam berkat penyertaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita menyanyikan melengkapi kunjungan nomor 15 baik dan pertama. Siapkan hati Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini
Silakan untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghayati karya kasih dan kemurahan Tuhan yang mewujud dalam karya dan pengabdian PPKJ yang kita hayati dalam ulang tahun ke-45 berdasarkan tema yang telah ditetapkan, bacaan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah ulang tahun ke-45 Dana Pensiun PKJ, pembacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai ayat 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan merenungkannya dalam hatinya, tetapi yang dengan tekun pula melakukannya dalam kehidupannya setiap hari dan setiap saat. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mencuri momentum yang sangat berharga tentu ketika ulang tahun ke-45 dirayakan dalam suasana yang sama sekali berbeda. Ini akan menjadi sejarah yang akan dicatat oleh PPKJ ulang tahun ke-45 di tengah pandemi. Duduk berjauh-jauhan, rasanya kayak orang asing, muka masih ditutup, mulut juga begitu. Bukan hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kapal kita tetap sama di PPKJ, tapi badai dan angin datang sini berganti, dan kembali kita ada dalam situasi spesifik yang juga akan menjadi tantangan kini, esok, dan di waktu mendatang bagi PPKJ. Berdasarkan statistik merilis dokumen data 2 hari yang lalu, saya mendengar berita itu Indonesia memasuki resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonomi minus 5,30%. Meskipun itu bukan yang terburuk, tadi malam saya mendengar berita Filipina sudah minus 16,5% pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu faktor yang menentukan itu, saya bukan ahli ekonomi, ada banyak ahli ekonomi di sini. Hanya saya mendengar berita bahwa itu dipengaruhi juga oleh daya beli masyarakat yang semakin rendah. Lalu saya baru tahu bagaimana hal itu juga dihadapi oleh pemerintah Indonesia dengan menambah dana bantuan sosial supaya dengan begitu daya beli masyarakat menolong untuk tidak terpuruk semakin lebih dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini situasi yang memang sedang kita hadapi. Padahal hakikat dana pensiun dalam rangka kesinambungan penghasilan dan hari tua bagi para peserta. Dan tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan saya kira tidak salah kalau kita tetap menggantungkan pengharapan bahwa
DPGKJ akan mampu melewati situasi ini. Tapi setidaknya kita semua diingatkan bahwa ada begitu banyak juga orang yang menggantungkan kehidupannya kepada DPGKJ. Pekerjaan kita, karya kita bukan menentukan kehidupan orang, tapi paling tidak dari sana orang menggantungkan harap pada DPGKJ. Maka satu sisi dituntut sebuah layanan prima, tapi di sisi yang lain secara internal kita pun dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, lalu bagaimana? Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira dalam situasi yang seperti sekarang ini, poin pertama yang saya ingin sampaikan, belajar seperti apa yang Tuhan Yesus juga sampaikan pada para murid ketika perahu itu ada di tengah badai dan gelombang. Menurut saya betapapun juga tetap dibutuhkan sense of crisis, dan ini paling penting, ini sangat penting menurut saya. Dan begitulah maka saya bisa memahami pula bahwa beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengubarkan semangat ditambah dengan kemarahannya kepada para menterinya yang bekerja biasa-biasa saja, sementara situasi dalam kondisi yang luar biasa. Kalau situasinya sudah luar biasa, kondisi yang luar biasa, kenapa kerja biasa-biasa saja? Saya merasa ketika dalam situasi yang seperti ini lalu sense of crisis juga tidak nampak, saya kira, dan Bapak Ibu serta saudara, saya kira logis, tanpa sense of crisis maka tidak akan mampu kita melawan kondisi yang luar biasa. Nah, tapi mari kita melihat apa yang dikisahkan juga oleh Lukas, yang menurut saya juga unik, sebab di situ Yesus tertidur. Apa dia nggak punya sense of crisis dalam situasi itu? Di tengah situasi yang, di tengah kondisi yang gawat itu, dia yang justru tertidur. Nah, kisah ini juga mau mengatakan Bapak Ibu, memiliki sense of crisis itu sangat penting, tetapi sense of crisis itu bukan berarti lalu menjadi panik. Sebab sense of crisis tidak sama dengan menjadi panik. Panik tidak akan menjadi daya dorong untuk menemukan solusi. Jadi kira belajar kita bagaimana di awal pandemi ketika orang lalu menjadi panik buying dan yang terjadi lalu ya sudah timbul kekacauan. Jadi saya kira Yesus melihat ada kepanikan dalam diri para murid. Panik yang justru menuntun mereka turun rasionalitasnya dan lalu membiarkan didominasi oleh kecemasan dan membiarkan diri didominasi oleh ketakutan. Dan di ayat 25 itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini agak sedikit dramatis karena dikatakan, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru tadi dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Bapak Ibu dan saudara-saudara, cemas, tidak percaya diri, yang pada akhirnya membuat para murid serba ragu, serba tanggung juga untuk melakukan sesuatu di tengah situasi itu. Yang muncul adalah sebuah kepanikan, panik yang membuat mereka menjadi meragukan pula kehadiran sang guru, meragukan kehadiran Yesus. Jika Yesus ada bersama, mengapa mereka harus panik? Ada inkonsistensi iman, percaya pada kehadiran Tuhan,
Ini seringkali begitu, percaya pada kehadiran Tuhan, tapi di pihak lain sikapnya justru menunjukkan ragu akan kehadiran Tuhan. Jadi ada inkonsistensi iman. Satu sisi meyakini ada kehadiran, tetapi pada pihak lain lalu sikapnya justru meragukan, menunjukkan keraguan akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di jalanku diiring. Ini bagian dari lagu, syair lagu yang ditulis oleh Francis Crosby, yang saya kira itu memang mengajak kita untuk konsisten. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Hari ini kita merayakan ulang tahun dana pensiun GKJ ke-45. Patut kita bersyukur. Ini usia matang, Bapak Ibu. Usia yang menurut saya ini pada top productivity. Usia 45. Pengalaman sudah sangat cukup, maka mestinya betapapun dengan tantangan yang sedang kita hadapi pula, bahkan tantangan yang juga akan silih berganti, mestinya DPKJ lebih percaya diri. Bukan hanya mengandalkan kepada kekuatan sendiri dan kepada kemampuan, bahkan juga semata pada pengalaman dirinya, tetapi pengalaman diri dalam sebuah konsistensi iman. Kalau di awal karyanya Tuhan memanggil, marilah kita bertolak. Maka hari ini panggilan itu sama. Mari kita bertolak. Betapapun kita tahu bahwa Tuhan mengajak kita masuk ke dalam situasi yang tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi hanya dengan bertolak, maka DPKJ akan tiba pada tujuan. Beda ketika DPKJ hanya akan berhenti. Tuhan memanggil, marilah kita bertolak. Dan bertolaknya justru masuk ke dalam situasi yang memang tidak mudah. Tetapi panggilan marilah kita bertolak sesungguhnya juga menjadi kekuatan, pengharapan juga bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia ada dalam bahtera yang sama dengan kita. Dan ketika Dia ada bersama dengan, berada di bahtera yang sama dengan kita, maka betapapun kita akan terus berada dalam tantangan yang datang silih berganti, maka biarlah dalam pengalaman yang sudah sangat cukup bagi DPKJ, di jalanku diiring akan menjadi penguat bagi kita melangkah, pasti melangkah dalam sebuah konsistensi iman, sekaligus meyakini bahwa Dia memanggil pula supaya kita memiliki langkah mantap. Satu sisi memiliki sense of crisis, dan itu menolong kita justru untuk mengambil langkah yang tepat. Tetapi melangkah pula dalam sebuah profesionalisme, dalam sebuah kinerja yang lebih efektif dan efisien. Maka di situ pula lah karyanya menjadi amat nyata bagi kita semua. Selamat ulang tahun DPKJ ke-45, usia yang mantap, matang, dan berpengalaman. Mari kita percaya pada berkat Tuhan menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami
Naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan pula karena semata kemampuan kami Tuhan. Ketika hari ini kami boleh menghayati 45 tahun perjalanan kehidupan, pelayanan dan pengabdian kami di Dana Pensiun GKJ. Usia yang matang, kami telah melewati berbagai macam tantangan, kami telah melewati berbagai macam rintangan, dan demikian kami pun memiliki pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam satu bahtera bersama dengan kami. Maka terimalah ungkapan syukur kami yang hanya oleh karena berkat tuntunan penyertaan-Mu lah Tuhan nyata dalam setiap kerja dan pengabdian setiap pribadi yang Tuhan telah melibatkan dalam pekerjaan, pelayanan dan pengabdian di GKJ. Ada sekian banyak orang yang telah berkarya di lembaga ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah menganugerahkan hikmat dan kemampuan bagi mereka semua. Dan tiada limpahan berkat kemurahan kebaikan Tuhan tiada berhenti dalam kehidupan mereka, buah dari karya dan pengabdian mereka kepada Tuhan. Demikian pun Tuhan, kami memiliki cakrawala ke depan, langkah yang kami masih harus tempuh. Bahtera di GKJ masih harus terus berjalan, berlayar di tengah samudera. Maka dengan pengakuan penuh pula akan keberadaan diri kami, terlebih di situasi yang tidak mudah bagi kami di GKJ, tengah-tengah pandemi, kami berseru memohon pertolongan Tuhan dengan meletakkan keyakinan pengharapan kami Engkau akan memampukan para pelayan Tuhan, pengurus, dewan pengawas, demikian pula mitra pendiri di GKJ, dan tak lupa juga bagi staf di kantor Dana Pensiun GKJ. Kami semua sebagai anak-anak milik Tuhan yang Engkau percaya untuk berada dalam pekerjaan bersama ini, dan ada begitu banyak orang menggantungkan harapan kepada karya dan pengabdian kami pula. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menopang kami semua dalam tugas pekerjaan. Terlebih Tuhan, kami pun tetap memohonkan berkat dalam membangun kerjasama yang baik pada langkah kami ke depan, baik pengurus, dewan pengawas, mitra pendiri, demikian juga pendiri. Dan biarlah ini yang justru akan menjadi penguat bagi kami ketika kami ada dalam situasi yang penuh tantangan. Kami menjadi semakin bersatu hati, saling menopang, bahkan kami mewujudkan panggilan kami secara lebih serius untuk berkarya di lembaga ini. Kami pun memohonkan berkat daripada Tuhan untuk setiap rancangan program bagi pengurus yang masih berlangsung saat ini. Tuhan berkatilah, dan kami hanya meletakkan pengharapan kami kepadamu. Engkau akan memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menata layanan bidang Dana Pensiun ini. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami mempercayakan kepadamu, biarlah apa yang kami lakukan di Dana Pensiun GKJ sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami Allah, kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, nahkoda bahtera kami. Amin. Baik, kita akan menanggapi sabda Tuhan tadi dengan menyanyikan pelengkap Ibu Jemaat 241 bait 1, 2, dan 3. Ini ada beberapa kata yang sudah diubah oleh Pak Hari Sunarto.
bengkoknya nanti kita sesuaikan. Tak aku tahu kan hari itu. Pertama PP 1 dan 2 ada beberapa kata. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukankah tak ku harapkan, karena takkan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi kumpul iuran, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah ku bermimpi, tiada tangis yang keluh. Di usia pensiun pasti kita kelak akan dibayar. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibu bapak saudara dan berdiri kita bersama di dalam lisan masing-masing. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
yang mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Di jalanku diiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Bangun dan Bapak Pendeta Eben yang telah memimpin ibadah syukur siang hari ini. Injak acara selanjutnya untuk potong tumpeng kami mohon Bapak Pendeta Sundoyo selaku pendiri untuk memotong tumpeng dan diserahkan kepada Bapak Hari Sunarto. Semoga cukup Pak Kusin untuk atas Pak Hari Sunarto. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ini simbol iuran tambahan. Baik, dilanjutkan. Mohon berkenan masih berdiri Pak Pendeta Sundoyo untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Dan bersama dengan pendiri yang boleh hadir di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih karena panjenengan semuanya sudah bersungguh-sungguh, walaupun sifatnya sukarela pelayanan, tetapi hasilnya bukan hasil yang sembarangan. Kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini. Hal kedua, saya ingin mengangkat dua cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ada gereja yang cukup besar, yang pendetanya lebih dari 3. Kalau ada pendeta yang satu emeritus, sudah ada pendeta yang lain yang disiapkan untuk meditasi transisi sekitar 2 tahunan kira-kira begitu. Akhirnya gereja tersebut punya tanggungan cukup besar. Biaya hidup pendeta yang aktif dan biaya hidup pendeta yang emeritus.
Bahkan ada satu peristiwa di mana yang diatur ke yang emeritus itu sangat besar dibandingkan pendeta yang aktif. Dan itu berat. Niku apa? Kinten-kinten ada dua kemungkinan doanya. Doa yang pertama adalah Tuhan berkatilah jemaat supaya berpartisipasi persembahan lebih supaya kami bisa. Atau yang kedua, Gusti kapan pasukan nimbali para emeritus menika supados boten dados kemungkinan itu bisa saja sebagai guyonan, tapi itu betul-betul tiada. Ada cerita yang kedua yang sudah sungguh-sungguh terjadi. Pendeta emeritus di jemaat yang ternyata jemaatnya menghadapi persoalan dan konflik. Apa yang terjadi? Situasi berjemaat ini sangat tidak kondusif. Perpecahan jemaat terjadi. Persembahan ini sangat turun. Dan akhirnya nyuwun ngapunten. Gereja tidak bisa ngaturi sesuatu untuk menambahkan untuk pendeta emeritus. Pendeta emeritus hanya bergantung kepada dana pensiun Sinode GKJ. Panjenengan punika tempat di mana orang bergantung dan percaya. Berarti dana pensiun itu sak ngisore sak krip, sak ngisore Gusti Allah. Itu kondisi yang real. Oleh karena itu, semangat dari persidangan kemarin adalah dinaikkan iurannya supaya manfaatnya bisa lebih besar. Ketika saatnya nanti pendeta atau tenaga emeritus atau pensiun tidak terlalu besar beban yang harus dikeluarkan oleh gereja yang harus memikirkan pendeta aktif, tenaga aktif, dan banyak pelayanan yang lain. Dan itu sungguh kami berharap kepada dana pensiun Sinode GKJ untuk menjadi bagian solusi atas tantangan yang pasti muncul sekarang maupun juga masa depan, supaya gereja punya banyak kemampuan untuk memikirkan dirinya, memikirkan orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Pulau Kinten ini terima kasih sekaligus harapan. Matur nuwun. Saya kembalikan lagi. Nah, ini kalau dilihat nih judul ini seingat saya Maser ini di Jalan Cikiring. Kalau yang ini nggak tahu judul ini ada bangun. Baik Bapak sekalian, semula tanggal ini adalah HUT sekaligus serah terima jabatan, tapi kali ini agak dikit karena masih urusan fit and proper test. Nah, baik sehingga sambutan saya kurangi, tapi 2 halaman, tapi cepat. Bapak sekalian, jadi ini refleksi saja. 45 tahun saya pakai judulnya begini, a smooth sea never made a skilled marine. Kalau Indonesianya mungkin ya, laut yang teduh tidak pernah membuat marinir atau angkatan laut menjadi tangguh untuk terampil. Biar Bapak dengan ini. Jika dilihat terhitung mulai tanggal 1 Agustus 75 sebagai kelahiran Yayasan Dana Pensiun sekarang di GKJ, maka tanggal 1 Agustus yang lalu adalah 45 tahun. Jadi sebetulnya 71 sudah kumpul itu, banyak namanya aja belum. GKJ adalah angkatan laut yang terampil, gelombang laut yang dialami sejak lahir. Bayangkan saat berdiri, laporan aktuaria menyatakan GDP GKJ defisit 95,3%.
83%. Defisit 226,5 juta. Nah, kalau dikalikan beras berapa itu wajib? Hanya dengan dana 9,85 juta berani berjanji membayar 236,76 juta. Di BPKC yang baru lahir langsung harus membayar pensiunan 201 pensiunan. Ini tidak lazim. Disinilah hadir saksi sejarah kita, beliau Bapak Dr. Andes Dosiatri MDA. Terima kasih atas kehadirannya. Dan silahkan baca di buletin itu. Kami bertanya di buletin itu sama Pak Kus dengan Pak Hadi Purnomo. Jawabannya beda. Karena Pak Kus ini storyteller, kalau Pak Hadi Purnomo itu masih karakter hukumnya jelas, dijawab ya ditanya gitu. Yang dijawab kalau Pak Hadi enggak, ceritanya enggak apa-apa nyambung dengan pertanyaan atau enggak, baca aja sendiri. Nah ini saksi sejarah. Perjalanan BPKC bagaikan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin Musa dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah harapan, tanah perjanjian. Jika hal ini terjadi saat ini, mungkin nasib IDP seperti sejumlah dana pensiun yang lain ditutup. 3 tahun terakhir masa kepengurusan kami, puluhan dana pensiun ditutup, besar atau kecil. Dana pensiun pemberi kerja atau lembaga keuangan. Di antara dana pensiun Kristen itu milik Singkawang, milik rumah sakit Cikini juga, milik LAI kalau nggak salah, apa itu ditutup. Terakhir tahun 2020 ini ada 8 di PPK dan 2 di PLK, termasuk milik Bank Mandiri. Umumnya pendiri tidak sanggup meneruskan pengelolaan dana pensiun yang mengalami masalah internal. Tentunya masalah defisit. Berbeda dengan BPKC, ketika menghadapi masalah defisit, justru dari situlah kita melihat terbukanya peluang dengan semangat Galatia 6:2. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Lihat salah satu rumusan tujuan PDP dikasih saat itu 1 Agustus 75, mewujudkan wadah pengelolaan yang manggal dengan dasar sanggul sinanggul import record. Wujudnya gotong royong, 3 pihak DKJ, DKM, IDP, DKJ melakukan perjanjian untuk menanggung beban 201 dan seterusnya. Demikian juga tahun 92 defisit 1,7 miliar sehingga rasio kecukupan dana 54% saja. Dari masalah itu lahirlah penggalangan dana abadi dan ITKK 1% yang dideklarasikan dalam sidang gabungan ke-12 ya, ke-11 9 tahun. Mulai saat itu identifikasi memiliki dana KMK yang ini dikenal dengan PKP dengan salah satu tujuan untuk berjaga-jaga menghadapi defisit, karena defisit itu selalu muncul dengan berbagai faktor. Inilah perjalanan iman kita yang disertai dengan perbuatan nyata. 1 Agustus 14 bulan nanti berarti aja di sini banyak Pak Pendeta. Kita yakin percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. No temptation has overtaken you
that it is not common to man. Kita belajar dari perjalanan hidup Rasul Paulus, 2 Korintus 4 ayat 13. Believe it and declare it. Ya, ketika kita percaya, kita nyatakan dan berbuat. Deklarasi terwujud dalam sidang sinode bandingan tadi. Kita yakin kita bisa menyelesaikan defisit 46%. Dan waktu itu seperti disampaikan Pendeta sendiri tadi bahwa yang sebelumnya manfaat itu tidak memenuhi kewajiban, masih di bawah. Jadi saat itu manfaat pensiun 100% sesuai peraturan. Pak Pramono Sekso itu senior saya waktu itu. Ibu sekalian, jika kemarin ada warga GKJ Sidomukti kelompok Paulus yang mengupload video sebuah gereja besar di Amsterdam yang dibeli orang Turki kemudian dijadikan masjid, dan dalam video itu juga diungkapkan jumlah warga gereja di Belanda makin menurun. Meskipun dengan GKN atau UCN ada ikatan batin dengan GKJ dengan kita, rasanya kita hanya bisa mendoakan. Oleh karena itu kita lebih baik berpikir yang lain. Kali ini lebih baik kita membuka sebuah buku yang ditulis oleh Rodney Stark namanya ya. Dia seorang ahli sosiologi menulis sebuah buku ya, ini dia bukan orang Kristen. Bukunya judulnya The Rise of Christianity, How to Obscure Marginal Jesus Movement Become a Dominant Religious Force in the Western World in a Few Countries. Ya, ini bertentangan dengan kondisi sekarang ya. Jadi pertanyaan bukunya itu kan tentang pertumbuhan Kristen yang dimulai dari orang-orang marginal, orang-orang miskin lah gitu ya, proletar. Dia berkembang sampai kerajaan Romawi, rajanya waktu itu menjadi Kristen. Waktu itu kan diukur-ukur termasuk Rasul Paulus. Itu buku tahun 96. Bukunya panjang ini saya singkat saja. Jadi menurut saya ada misteri, ada pertanyaan besar yang perlu ditemukan jawabannya. Mengapa orang Kristen yang awalnya sebagai masyarakat marginal ya, kelas bawah, proletar, ditindas oleh raja-raja kerajaan Romawi, kemudian bisa menjadi agama negara pada menjelang abad ke-4. Jadi belajar masalah. Meskipun sejumlah kritik terhadap buku itu muncul, tetapi ada hal yang positif yang ditemukan. Kerajaan Romawi pernah mengalami pandemi 2 kali, lebih parah dari kita. Waktu itu walaupun cacar dan campak, bahkan ada satu raja yang meninggal, yang menewaskan hingga 1/3 dari seluruh populasi kerajaan Romawi, Kaisar Romawi. Kalau pandemi ini kalau dibiarkan paling banyak 10% dari itu. Kalau dipelihara dengan baik ya 3%. Itu pun komplikasi. Nah, Stark menjawab dari penelitian itu ada 3 hal yang saya catat ya. Yang pertama, sementara yang lain meninggalkan kota, artinya yang bukan orang Kristen itu meninggalkan kota, orang-orang Kristen tetap tinggal di daerah perkotaan selama wabah. Yang mau pergi gimana, uang aja nggak ada ya. Melayani sesama orang Kristen dan non-Kristen untuk merawat orang sakit. Yang kedua lebih jauh, kohesi sosial atau kedekatan hubungan yang lebih erat dan gotong royong, kita pakai bahasa kita sanggul sinangkul, membuat mereka mampu mengatasi bencana yang dengan lebih baik, sehingga sedikit korban dibandingkan dengan
orang non-Kristen, waktu itu penyembah berhala. Yang ketiga, orang-orang Kristen tidak memusuhi dan berperang melawan para penganiaya mereka, ya, berperang melalui kekerasan terbuka atau perang gerilya, tetapi orang Kristen yang dianiaya sampai mati menjadi martir. Mereka sambil berdoa untuk para penculik penganiaya mereka. Jadi saya kira itu konsisten dengan kisah Rasul. Mereka itu altruisme, yaitu orang yang memberi perhatian kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan yang sangat penting oleh beberapa agama sebetulnya. Ibu bapak sekalian, temuan Starr sebagai sosiolog non-Kristen merupakan perwujudan nyata dari kelima ciri komunitas Kristen ini yang saya pelajari. Komunitas Kristen itu memiliki karakter yang sama saat kelahiran gereja, yaitu saat kelahiran gereja Kristen di Pentekosta, ini kisah Rasul 2, 44, 46. Ada 5 ciri komunitas Kristen di 2 ayat 1 yang mencerminkan temuan dari Starr tadi ya, yang sebagian diungkapkan oleh Starr. Bagaimana komunitas Kristen dikaji dalam mengembangkan GKJ ke depan? Ini refleksi kita. Jadilah komunitas Kristen GKJ seperti dalam Filipi 2. Ketika melihat saudara seiman kita menghadapi masalah, dalam hal ini masalah keuangan, tidak cukup mengatakan Tuhan memberkati, itu klise. Tuhan memberkati itu perlu, tetapi harus dilengkapi solidaritas nyata, iman dengan perbuatan. Biarlah Filipi 2 melengkapi Galatia 6 ayat 2, saling tolong-menolong secara nyata. Action speaks louder than words. Selamat ulang tahun 45 di GKJ. Saya telah bersamamu kurang lebih 28 tahun langsung atau tidak langsung. Sejak kekayaan di GKJ 1,9 miliar, ini telah mencapai sekitar 45, ini termasuk masuk di kamar A ya, sekitar 45M, tapi itu masih kecil dibandingkan yang lain. GKJ telah menjadi marinir yang tangguh. Amin. Ibu bapak sekalian, kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kosim, di sini Pak Pendeta Simboyo SI MBA yang mewakili Kosim masuk di Dewan Pengawas saja. Bapak Kosyati sebagai wakil perintis dana pensiun ini sebaiknya baca buletin itu. Itulah kisahnya Pak Kosyati, jawaban atas sejumlah pertanyaan. Jadi mengapa Pak Kosyati yakin ini di jalanku juga kepada seluruh pengurus dana pensiun GKJ, demikian juga calon Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, serta para panitia dan krunya yang telah menyiapkan ini, sehingga semuanya bisa. Ibu sekalian, demikian kesaksian ini. Semoga 45 tahun ini adalah, tadi Pak Eben sudah catat itu, kalau di mimbar gereja nggak ada istilah produktivitas, ini generasi produktivitas.
ada lagi tapi melangkah lebih profesional ya. Lebih pas. Kalau Pak Sunti memang frekuensinya ya campur ya, hukum Taurat dan hukum alam sudah masuk, jadi dengan cerita tadi, dengan kisah nyata tadi, itu adalah tantangan kita bersama. Buat sekalian, kiranya semuanya ini menjadi terang bagi kita, dan Tuhan senantiasa bekerja di kita, dan kita harus bekerja dalam edukasi ini yang lebih baik. Demikian, terima kasih untuk pembawa acara. Saya kembalikan mic saya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak atas kejumenan. Selanjutnya untuk sekaligus penyampaian tali asih dari pengurus ada Bapak Kusyadi, mohon depan untuk menerima tali asih yang sudah disiapkan. Berat sekali Pak Bos. Ini Pak Bos. Mohon tepuk tangannya. Sebenarnya untuk rintis DPKJ itu Yayasan DPKJ itu banyak ya. Saya mulai masuk itu tahun 75. Tahun 70 saya masuk di 73 kita masuk di DP sekolah. Kemudian tahun 72 saya menjadi majelis dikaji Salatiga. Jadi perjalanan saya itu keliling lembaga-lembaga yang katakanlah pelayanan. Bahwa itu sungguh ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, yang sampai saat ini yang menjadi perjalanan DPKJ itu, kalau dulu ya yang namanya nagih premi itu direwangi nginep di ruang kelas, jadi pernah di memang karena seperti yang dikatakan Pak, iuran itu belum nampak, kemudian juga masih divisi. Sekarang saya mempunyai kenangan yang kuat karena saya duduk di Yayasan Mitra Sejahtera Salatiga sejak tahun 2015. Saya selalu mengenangkan kalau dulu perjumpaan saya dengan saudara-saudara saya itu selalu rembukan lancarnya premi. Sekarang kalau saya duduk di kantor di LSS, saya akan menandatangani ajudan untuk bantuan gigah. Saya selalu membaca nama ini saya kenal, dan kadang-kadang saya kontak ada jemaatnya apa betul. Jadi saya menjadi yang suatu perjalanan yang dulu teman kerja saya, sekarang kalau ketemu saya menandatangani itu rasanya bagaimana? Luar biasa dalam pengertian mengenangkan teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu ketika saya nyalang-nyalang tumpeng tadi, kemudian ini sebagai lambang ulang tahun, saya melihat di sana yang kelihatan tumpeng kuning, ubo rangke, merah dan coklat. Ini saya renungkan setiap kali saya ketemu tumpeng saya merenungkan, yaitu tumapaing panglipuran lempeng dengan dipungkalani tahanan nanti kita tumpeng kuning, ubo rangke, merah dan coklat. Sungguh ini luar biasa kehidupan hidup. Harapan saya memang di DPKJ ya sudah
berarti dinyanyikan ayat 2 dan kita kaget ini kok agak tapi sudah diantarkan oleh Pak Bupati. Ada nyanyian yang sangat identik dengan identitas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, pengawas, dan yang ada di BPDKJ atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, baik menulis maupun baik datang di pagi hari ini. Sungguh luar biasa mengenangkan perjalanan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Semoga pengurus yang baru, organ yang baru, BPDKJ lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kuswati atas jawaban katanya. Akhirnya acara kita sudah berakhir dan kita akhiri dengan doa. Sebelumnya kami sampaikan bahwa dahar siang dibagi dalam bentuk nasi kotak dan snack juga demikian. Nanti setelah selesai ini bisa dibagi dan kalau mau dinikmati di sini ya monggo biasa kondur dipersilakan. Untuk doa penutup kami mohon Pendeta Wiji Astuti untuk berkenan menyampaikan. Mari Ibu kita bersatu di dalam doa penutup saya antarkan. Syukur kami naikkan kehadirat Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bisa bersama-sama berhimpun menghayati kasih penyertaan Tuhan, terkhusus bagi dana pensiun GKJ, di mana kami saat ini merayakan atau memperingati ulang tahun dana pensiun GKJ yang ke-45. Serangkaian acara dan ibadah syukur boleh kami lalui pada saat ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menginspirasi dan mendorong kami untuk terus melakukan karya terbaik bagi Tuhan dan sesama. Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran serta kinerja dana pensiun GKJ sungguh-sungguh boleh mendatangkan berkat di tengah kehidupan ini. Kami sadar bahwa ke depan masih banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi, namun kami yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai, mengiring langkah perjalanan kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mengakhiri acara pada siang hari ini Tuhan, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami, melindungi kami dan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan dan keselamatan, dan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing juga boleh kami lakukan dengan sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun akan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atur nuwun untuk Pendeta Haji, Sugeng Dahar, Sugeng Kondur, Ingkang Bagi Kondur. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.